Apa kabar anak-anak kami, siswi Metodis 5 secara khusus, kelas 11 IPA. Kita sangat berbangga atas semangat yang masih dimiliki oleh anak-anak kami ketika belajar secara online. Nah, topik kita kali ini masih seputar tentang topik turunan, tentang kegunaan turunan di dalam mengerjakan bagian-bagian lain, bahkan aplikasi lain yang kemudian kita modelkan dalam matematika dengan menggunakan turunan. Nah, bagian selanjutnya ini kita akan belajar tentang masalah maksimum atau minimum dari kurva sebuah fungsi. Nah, kali ini kita akan secara khusus belajar tentang nilai optimum, nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat. Di kelas 9 sebenarnya ini sudah dipelajari, tetapi karena kelas 9 belum menggunakan turunan, maka kali ini ketika kita menyelesaikan persoalan masalah maksimum minimum di fungsi parabola, kita menggunakan turunan. Nah, fungsi parabola bentuk umumnya, fungsi parabola atau fungsi kuadrat ya, bentuk umumnya adalah y atau fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Tentu a tidak boleh sama dengan 0, karena a kalau sudah sama dengan 0 bentuknya tidak lagi bentuk fungsi kuadrat. Dan a, b, c adalah bilangan real, bilangan nyata. Ya. Nah, secara umum bentuk dari parabola y sama dengan ax kuadrat tambah x tambah c hanya dua. Yang pertama, jika a lebih besar dari 0, koefisien x kuadrat lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Nah, contohnya bentuknya akan seperti ini. Sehingga ini sumbu X, sumbu Y, diperoleh nilai yang minimum. Jadi jenis nilai optimumnya adalah nilai minimum. Di sini diperoleh nanti nilai paling kecil, nilai minimum. Jadi ini disebut titik belok, titik ekstrim, titik balik, titik stasioner, atau titik puncak. Meskipun secara khusus sebenarnya titik puncak dipakai jika A-nya lebih kecil dari 0. Jadi pasangan titik ini itu disebut selalu X puncak, Y puncak. Ya, atau X1, Y1 pun boleh saja. Nah, istilah lainnya untuk ini nanti kalau kamu ketemu istilah-istilah titik puncak, titik belok, titik balik, titik stasioner. Nah, itu selalu menyebutnya kepada titik ini. Kenapa disebut titik stasioner pada gambar ini? Tadinya dia menurun, kemudian di sini berhenti, istilah stasiun, nah kemudian naik lagi. Atau istilah titik belok, titik balik, tadinya dari sini membelok, nah kemudian naik lagi. Itu aja sebenarnya maksud kata-kata ini. Ya. Nah, yang kedua, jika A lebih kecil dari 0, maka grafik parabolanya akan terbuka ke bawah. Nah, tentunya bentuknya misalnya seperti ini. Ya, sehingga diperoleh nilai optimumnya jenisnya adalah nilai maksimum. Karena di sini dia nilai diperoleh paling tinggi. Nah, kalau di gambar pertama tadi di sini diperoleh nilai paling rendah. Ya, di sini X puncak, Y puncaknya. Nah, kemudian pasangan titik
stasioner ini, X puncak, Y puncak, X-nya ini disebut persamaan sumbu simetri. Nah, X puncaknya selalu disebut dengan persamaan sumbu simetri. Artinya, untuk X sama dengan sekian, ini sumbu simetrinya, kita tarik garis dari sini, dia akan membagi kurva ini secara simetri, artinya bagian yang sebelah kiri akan sama dengan bagian yang sebelah kanan. Demikian juga di gambar kedua. Nah, Y puncaknya ini kita sebut dengan nilai optimumnya. Nah, kalau dia terbuka ke atas, tentunya jenis nilai optimumnya adalah nilai minimum. Kalau terbuka ke bawah, jenis nilai optimumnya adalah nilai maksimum. Nah, kemudian selanjutnya kita akan langsung membahas soal sebagai contoh untuk semakin kita pahami. Contoh nomor 1. Jika fungsi parabola fx sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah tentukan nilai minimumnya. Nah, pembuat soal sudah tegas menggunakan kata nilai minimum. Kenapa dia bisa menegaskan hal tersebut? Karena kita langsung sudah diarahkan bahwa grafik dari parabola ini akan terbuka ke atas seperti ini. Nah, jadi untuk menjawab ini tidak perlu pun kita gambar tidak apa-apa. Tidak perlu pun kita gambar tidak apa-apa. Nah, yang pertama kita cari dulu persamaan sumbu simetri. Di awal tadi sudah saya sebutkan, kita menggunakan turunan ketika menyelesaikan persoalan masalah maksimum minimum. Tetapi itu pun hanya dipakai untuk mencari persamaan sumbu simetrinya. Langkahnya bagaimana? Untuk mencari persamaan sumbu simetri, turunkan fungsinya samakan dengan 0. Turunkan sekali f aksen x, hasil turunannya adalah 2x kurang 5, kemudian samakan dengan 0. 2x sama dengan 5. X sama dengan 5/2. Inilah yang disebut dengan persamaan sumbu simetri. Nah, mudahnya ketika kita sudah mendapatkan X, maka kita nanti bisa mencari pasangan si X, yaitu si Y. Bagaimana caranya? Tinggal substitusi X 5/2 ke persamaan fungsi parabola. Ya. Jadi kita cari F 5/2, itulah nanti si Y puncak, sama dengan 5/2 pangkat 2 kurang 5 kali 5/2 tambah 6. Hasilnya 25/4 kurang 25/2 tambah 6. Boleh kita samakan penyebut per 4. 25 kurang 50 tambah 24. Hasilnya minus 1/4. Nah, jadi pasangan titik beloknya, kalau ditanya pasangan titik puncaknya, titik belok, titik balik, titik stasionernya, adalah 5/2, minus 1/4. Yang 5/2 tadi merupakan apa? Persamaan sumbu simetri. Sedangkan minus 1/4 merupakan nilai optimumnya. Jenis nilai optimumnya adalah nilai minimum, karena grafiknya terbuka ke atas. Ya. Nah, kita kemudian akan menyelesaikan contoh yang kedua. Kita akan menyelesaikan contoh yang kedua dalam bentuk soal cerita. Diketahui persegi panjang dengan keliling 2x
tambah 24 cm. Lebar persegi panjangnya adalah 8 kurang X cm. Nah, pertanyaannya, agar luas maksimum, tentukan ukuran panjang dan lebar persegi panjangnya. Ya, mari kita jawab. Nah, perhatikan kalau di persegi panjang kan kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kelilingnya adalah 2x tambah 24. 2x tambah 24 sama dengan 2 kali panjang tambah lebarnya tadi 8 kurang X dalam satuan sentimeter ya. Nah, kemudian ini kita bagi 2 saja. X tambah 12 sama dengan di bagian kanan karena sudah dibagi 2 tinggal P tambah 8 kurang X. Ya. Nah, kemudian diperoleh panjang sama dengan X tambah X, 2X, 12 kurang 8 adalah 4. Nah, ini ukuran panjangnya, tadi ukuran lebarnya sudah diketahui. Nah, kemudian karena arahan pertanyaannya adalah mencari luas maksimum, luas yang paling besar yang mungkin bisa diperoleh jika panjangnya 2x tambah 4 dan lebarnya 8 kurang x, maka kita masuk dulu ke rumus luas. Luas adalah panjang kali lebar. Luas sama dengan panjangnya tadi 2x tambah 4 kali lebarnya 8 kurang x. Nah, karena luas sekarang merupakan sebuah fungsi parabola dengan variabel x, maka luas ini sudah bisa kita tulis dengan istilah Lx. Artinya luas dalam fungsi parabola dengan variabel bebasnya x. Nah, kita rapikan ini. 2x kali minus x minus 2x kuadrat. Nah, kemudian 16x kurang 4x adalah 12x. 4 kali 8 sama dengan 32. Perhatikan bahwa ini sekarang sudah fungsi parabola. Nah, kalau sudah ketemu fungsi parabolanya, langkah berikutnya seperti di contoh yang pertama tadi. Kita cari dulu persamaan sumbu simetrinya. L aksen X, tadi kita bilang bahwa langkah pertama adalah cari turunan pertama kemudian samakan dengan 0. Turunan pertamanya adalah minus 4x tambah 12 sama dengan 0. Nah, kemudian minus 4x sama dengan minus 12, x sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3, maka kalau ditanya tadi ukuran panjangnya, berarti panjangnya adalah 2X tambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, kemudian lebarnya 8 kurang X. 8 kurang X sama dengan 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, sehingga diperoleh luas maksimum akan diperoleh jika panjang dari persegi panjang tersebut berukuran 10 cm, lebarnya berukuran 5 cm, dan diperoleh luas maksimumnya adalah 10 kali 5. Panjang kali lebar adalah 50 dalam satuan cm pangkat 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini ketika bicara tentang nilai maksimum, nilai minimum sebuah fungsi parabola dengan bantuan turunan untuk menyelesaikannya. Sehingga untuk soal-soal berikutnya
Saya harapkan anak-anak kami di Metodis 5 sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih.